Karena sebetulnya riya dan ujub dan lain-lain sifat mazmumah itu bisa dihapuskan hanya dengan tauhidul af'al, tidak dengan jalan yang lain. Orang yang sudah masuk di tauhidul af'al, dia selamat dari riya, ujub, sum'ah, takabbur, hikit, ghadab, su'udzan dan lain-lain dari sifatul mazmumah itu tadi. Nah, oleh sebab itu ciri-ciri waliullah taala, orang kaya wali ciri kenapa Allah yaqtaru ala kulli syai'in. Qala wa وهو الاختياري فهو مظنة الارتباس كالكتابة والنطق وهو الذي يقال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم وتارة يشاء وتارة لا يشاء فيظن من هذا أن الأمر إليه وهذا لا جهل بمعنى الاختيار فلنقصد عنه وبيانه أن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك. Itu sudah. Kita boleh sedikit. Adapun masalah yang ketiga yaitu ikhtiyari, yaitu tempat samarnya pada pahaman. Misalnya seperti kita menulis, mencatat. Ini kebiasaan dipakai oleh murid. Yang kedua, bertutur. Ini biasa dipakai oleh tuan gurunya. Di sini bisa dibaca. Jika ia menghendaki menulis, terjadilah tulisan itu. Demikian jika guru menghendaki berbicara, dia bisa berbicara. Nah, dari karena kejadian itu sangat cepatnya, maka dia disangka oleh orang yang jahil bahwa tulisan dia dan tuturan dia itu timbul daripada diri dia sendiri, bukan af'al dari Allah Ta'ala. Itu semata-mata jahil dengan arti kata-kata ikhtiyar. Paham? Karena kata-kata ikhtiyar ini diambil daripada khayyir, artinya yang terbaik. Kalau seseorang itu berpikir, hasil dari pikiran itu yang terbaik itu adalah dicatat, lalu dia itu mencatat. Karena di dalam pikirannya yang terbaik itu adalah dicatat. Demikian seorang guru berpikir yang lebih baik adalah bertutur, lalu dia itu bertutur. Paham? Nah, maka di sini ada yang memaham bahwa tuturan guru itu dari guru itu, bukan dari Allah. Demikian yang murid tadi mencatat bahwa cacatan itu dari dia, bukan dari Allah. Kedua-duanya ini adalah jahil dengan arti istilah ikhtiyar tadi. Pahamlah. Lalu kenyataannya bahwa kehendak orang yang bertutur itu dan kehendak orang yang mencatat itu adalah mengikuti dari
pengetahuannya orang itu, dari pilihannya orang itu. Dia memilih mencatat, lah dicatatnya. Dia memilih bertutur, lalu dituturkannya. Sedangkan ilmunya itu dipimpin oleh iradat. Ya, walaupun ia tahu akan perkataan, walau tahu akan catatan, tapi lamun pada misi kehendak mencatat dan bertutur, tidak akan terjadi tuturan dan catatan tadi. Nah, sedangkan kehendaknya ini pula itu dikuasai oleh kudrat. Paham? Nah, bahwa tuturan saya ini af'al Allah, maka ikhlaslah guru di dalam mengajar. Murid itu waktu mencatat, memandang catatan ini af'al Allah, maka ikhlaslah si murid itu di dalam mencatat. Karena sebetulnya ria dan ujub dan lain-lain sifat mazmumah itu bisa dihapuskan hanya dengan tauhidul af'al, tidak dengan jalan yang lain. Orang yang sudah masuk di tauhidul af'al, dia selamat dari ria, ujub, sum'ah, takabur, hikit, ghadab, su'udzan dan lain-lain. Dari sifat mazmumah itu tadi. Nah, ini mahajatan tuma'ninatul qalbi. Artinya kita itu harus tenang, dan kita itu harus dengan jalan perlahan, tawakuf wa ta'anni. Apabila tidak tawakuf dan ta'anni tetapi dengan ajalah, maka si guru itu berbicara lupa akan af'al Allah, maka rusaklah pembicaraannya. Kalau sudah pembicaraan guru itu rusak, masuk kepada telinga murid, kupingnya murid yang mendengar, benda yang rusak tadi masuk, maka rusak jualah kupingnya si murid tadi. Setiap perkataan guru yang rusak masuk ke dalam hati murid, merusak pula akan muridnya. Inilah yang disebut ulama lisan, ulama ussu, yang ditatak, yang dipotong oleh malaikat lidahnya. Pada ketika Rasulullah Isra melihat orang yang ditatak lidahnya, Rasulullah menanyakan kepada Jibril, apa ini? Ini perumpamaan khutbaul fitnah. Ini ulama zahir, pintar berbicara tapi namun tidak ikhlas. Pembicaraannya itu kosong daripada nur ilahi, yaitu tauhidul af'al. Tapi kalau gurunya itu sudah fana fi af'alillah, dia berbicara, pembicaraannya itu ada mempunyai cahaya masuk ke kuping muridnya, maka langsung ke hatinya, maka hati murid itu terang. Paham tak? Oleh sebab itu murid-muridnya itu semuanya menjadi orang soleh, karena gurunya soleh. Tapi ada juga pula gurunya soleh, muridnya tidak soleh, karena muridnya waktu mendengar dan mencatat kelepasan tauhidul af'al. Istilahnya tali kabel antara mikrofon guru dengan telinganya si murid putus. Jadi suara guru tidak nyampe ke hati murid. Ini kesalahannya.
Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "At-ta'anni minar rahman wal ajalah minasy syaitan." Wal asya'u tanqasimu ila ma tahkumu musyahadatuka adh-dhahirah awil batinatu bi annahu yuwafiquka min ghairi tahayyurin wa taraddudin wa ila ma qad yataraddadul aqlu fihi. Seluruh sesuatu terbagi dua. Ada yang diputuskan oleh kemantapan hati, ada yang diputuskan oleh kemantapan anggota luar. Pahamlah, kita ini bisi anggota mata dua, mata di luar, mata di dalam. Mata di luar itu punya putusan, mata di dalam punya putusan. Artinya mata di luar ini kala melihat dia itu memutuskan ini baik, ini tidak baik. Lihat wajah yang ini bagus, lihat hati demikian juga. Lamun perasaan wajah nang ini nang bagus, nah itu paham? Itu setiap sesuatu pasti terbagi kepada dua macam kali. Lalu apabila putusan mata hati atau mata luar ini bagus, inya pada ragu-ragu lagi. Itu namanya mantap. Apabila sudah mantap di dalam putusan mata, didukung oleh putusan hati bahwa benda ini adalah khair, lalu timbul iradah. Pahamlah? Hendak mengerjakan. Pahamlah? Hendak mengerjakan. Nah, putusan akal inilah yang disebut ikhtiyar. Pahamlah? Sedangkan ikhtiyar ini hakikatnya adalah perbuatan Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kita tadi sudah memilih ini yang baik, lalu kita hendak. Nah, kehendak kita ini wa ma tasya'un illa an yasha Allah. Pahamlah? Jadi kalau disandarkan kepada akal kita, namanya ikhtiyari. Ngarannya kita itu mukhtar, artinya punya pilihan. Tapi kalau kita sandarkan kepada illa ayyasha Allah, itu ngarannya kita itu majburun, artinya dipaksa Tuhan. Oleh sebab itu pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa hamba ini mukhtarun zahiran wa majburun batinan. Itu putusannya. Kalau bahasa Banjarnya, pinanya kita hakikatnya adalah Allah. Nah, itu bahasa Banjarnya. Kita ini pinanya aja, namun yang sebenarnya adalah Tuhan. Itu bahasa Banjarnya. Lalu dimisalkan, "Falladzi taqta'u bihi min ghairi taraddudin an yuqsada ainuka mathalan bi ibratin aw badanuka bi sayfin faladdah." Nah, setelah kita melihat itu, timbullah di hati kita, kan mata melihat, timbul di hati kita bahwa sesuatu ini tidak cocok. Nah, karena sudah tidak cocok,
timbullah di hati kita bagaimana cara melepaskannya. Nah, ini cara melepaskan ini adalah akal. Nah, di sini duduknya yang dimaksud ikhtiar tadi. Paham? Ikhtiar. Fala jurma tambaitul iradah bil ilmi, maka tidak diragukan lagi, pasti timbul kehendak kita menolak. Kenapa jadi hendak menolak? Bil ilmi, disebabkan kita tahu bahwa ini bahaya. Pahamkah? Nah, misalnya yang kedua lagi, ini penting misalnya. Tiap-tiap sesuatu makanan yang tidak disertai akad yang sahih, seperti bawang, gula, intalu dan selainnya, kalau tidak disertai akad, nah bahayanya pertama, hati kita keras. Yang kedua, beribadah itu malas. Karena tidak sah. Nah, kalau ada ilmunya sudah, di hati kita itu memutuskan tidak akan melaksanakan jual beli dan pada saat itu. Ya tak? Lamun watas penyakitnya karas hati beribadah kolot. Bawa uang aja kada akad menukar tengah malam kada kau bangun. Guring aja. Di setel dia jam-jakan sudah berbunyi memati ibadah aja bangun. Apalagi anak sembahyang tahajud. Dan hatinya keras, melihat aja langgar belum tuntung, sekolahan belum tuntung, masjid cara tuntungan, tapi namun tidak ada tergerak di hatinya untuk bersedekah amal jariah karena makanannya dari yang haram. Tapi kalau orang makanannya halal, mendengar kabar saja masjid belum tuntung, langgar belum tuntung, sekolahan belum tuntung, sudah tergelegar hatinya untuk mengeluarkan emas dan perak dan dolarnya. Sebab merasa malu apabila sarana ibadah ini selalu lambat selesainya. Begitu. Ini semuanya dari ilmu dulu. Oleh sebab itu di akhir zaman ini yang sangat penting adalah ilmu. Akan tetapi disebutkan juga di dalam riwayat bahwa di akhir zaman yang ramai itu ibadat, ilmunya kurang ramai. Nah, kalau susah ibadah yang kurang ilmunya, sama dengan masakan kurang rempahnya. Tiap-tiap orang ahli di dalam memasak harus menyiapkan rempahnya dulu cukup komplit, baru masak. Hasilnya enak. Umpama dijual, habis payu. Kalau di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu yang diutamakan adalah ibadah. Karena orangnya semua ulama. Kalau sekarang zaman orangnya hampir semua jahil. Kalau orang jahil beribadah sama dengan orang yang jahil memasak, berani membuat masakan. Siapa yang membeli selain daripada lalat dan semut? Artinya rugi ke payu. Demikianlah ulama-ulama di akhir zaman. Kenapa jadi kada payu? Kata-katanya kada diasihi umah, kata-katanya kada diasihi istrinya, kada diturut anaknya, karena memang dia itu kurang ilmunya.
Kalau dia komplit ilmunya, kata-katanya diasi diturut istrinya, walaupun halal, supaya hati jangan keras dan beribadah kita itu kada malas. Taubatlah daripada kita tidur di waktu malam. Taubat, hai umat Sayyidina Muhammad, taubat daripada tidur malam, bangun salatul lail. Taubat daripada pelit dan bakhil, keluarkan harta untuk sarana ibadah. Bangunlah malam, salatul taubah. Kalau di zaman Rasulullah SAW umat itu semuanya merasa ketenangan karena Rasulullah memang ada. Setelah Rasulullah sudah lenyap, pulang ke hadrat Allah, tidak ada jalan lain untuk ketenangan umat, hanya taubat dan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Alaikum bil istighfar fi waqtil ashar. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Alaikum bis sadaqah fa inna sadaqah tutfi'u ghadab ar-rabb. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadarlah, taubatlah. Istri-istri kita dibangunkan jam 3, jam 4. Perintah sholat, taubat. Perintah istighfar, perintah baca Quran. Tinggikan harkat martabat istri kita di sisi Allah. Yang penting istri kita punya martabat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau susah kita dan istri kita menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang salatul lail, insya Allah anak kita akan menurut. Al-Quran sudah menjelaskan wa nahnu lakum tabaun. Anak-anak kita akan mengikuti jejak langkah ibunya dan ayahnya. Kalau anak melihat ibunya ayahnya bangun jam 3, dia ikut bangun juga. Nanti kalau akalnya sudah timbul, dia ikut sholat juga. TV sudah mati jam 10, mati aja. Tiduran aja sudah. Yang penting adalah sholatul lail, sholatul taubah, sedekah, istri diajak bangun, wiridan dihabiskan dibaca tengah malam. Yasin, Tabarak, Ida Waqa'atil, Wirdul Latif, Hizib, Nawawi, Ratibul Haddad, Umar Atas. Kemudian pula Tariqat Aidarusiyah, Idrisiyah, Ahmadiyah, Sammaniyah. Baca terus tengah malam. Habis salat subuh, bacalah Quran. Jam 6 salat isyraq. Kemudian jalan-jalan, nunggu jam 7 salat duha, baru kerja di dapur, membersihkan dapur, ada bebasuhan,
ada desa sapu dan sebagainya. Namun wirid yang sudah dibacakan sebelum subuh. Sadarlah umat Muhammad, terutama orang sekumpul, sadar. Kita mendoakan supaya sekumpulan ini min auliya yang muttaqin, jadi wali Allah semua. Jadi saya mendoakan ini seperti orang yang mendorong mobil. Kalau saya dorong, yang di dalam mobil itu harap remnya jangan ditekan. Kalau remnya ditekan, saya habis. Tabehere muncul. Bangun, ahli sekumpul tengah malam. Duit keluar. Ini langgar kita akan ditinggikan, diangkat 2,5 meter atasnya. Jadi udaranya kena bebas masuk, keluar masuk. Nyaman kalau beribadah benar. Dan ini tetap mushola, wasiat dan amanah dari Guru Salman, tetap mushola. Kenapa? Karena Guru Salman ini menjaga akan kepada kita jangan sampai ada orang yang hasud. Kalau ini dibikin masjid, banyak yang hasud. Orang pada sembahyang Jumat di sini semua, jadinya banyak yang hasud. Sini menanggapi, menegah, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dijaga dan supaya babian yang datang bulan bisa masuk. Kalau karena dulu limbah makiannya, yang ada di ulang masjid ya, apalagi masjid jamaah, hanya nyamanan dan ada maulah sama masjid caranya. Yang mikirkan maulah makan rambutnya dan macam-macamnya, ada digandang. Tetap mushola. Dan ini mushola sistemnya menjadi madrasah, menjadi pesantren. Sebab di zaman Rasulullah tidak ada pesantren, hanya di masjid. Jadi kita kembali kepada aslinya. Apalagi bisa kumpul ini diulahkan 2 bulan awaliyah 6 kelas. Karena kita melihat anak-anak cucu kita halu-halusan banyak. Jadi diulahkan 6 kelas itu 2 lapis 6 kelas awaliyah. Mbak sudah tamat awaliyah di sini, anak menyambung kemana pulang sanawiyah ya. Anak menyambung kemana pulang aliyah ya, terserahlah. Godong baras anak diulahkan juga di sini. Berbagi baras 1000 buah rumah, tiap sebulannya 2 kali dibagi. Sebuah rumah 5 liter. Itu sampai ke mati terus diteruskan. Biar mati tuan gurunya terus saja jalan lagi. Sesuai doa kita, jadikanlah kami dan masyarakat kami, jiran kami min auliya wal muttaqin, supaya menjadi orang-orang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum al-busyra fil hayati dunya fil akhirah la yaruddu qada'a illa du'a. Bangunan jangan berikan lagi tahan malam sudah. Sembahyang taubat beratan. Lawan urip yang apik. Jangan apik. Orang yang apik itu musuhnya Allah. Al-bakhulu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu dimusuhi Allah walau kuntu wadguru. Dan bangunan masjid ini, artinya bangunan mushola ini, bahasa Arab itu masjid ya, kalau gue bilang ya, supaya jangan terbulik-bulik.
Lamun sudah Haji Alwi diangkat jadi ketua, nang lain jangan tempat lagi pandai. Lamun Haji Alwi nang ka ini, nang lain ka ini, tababanyakan kepala. Jadi lalu bingung, lalu langgar ini ada pernah tuntung, apabila dapat tuntungnya, apabila ada pernah tuntung, mencari duitnya, ujarnya membari, apabila dia mencari duit, apabila sudah gambarnya kayak ini, sudah panitianya diangkat, serahkanlah lawan panitia sesuai gambar, jangan diobok-obok lagi. Sarikan Allah Ta'ala enak. Namun kada bakat-bakatannya itu Tuhan menyuruh kita, menyuruh istiqomah. Termasuk aja masjid pula kayaknya. Apabila sudah kayak rasa, nah ini gambar sesuai ini gawe sudah. Jangan lagi ada siapa kan nomor pendapat macam-macam, jangan lagi sudah. Ada bakat tuntungan, malunya dilihat orang lain. Baluman ini tonton ini pulang, baluman ini alih pulang, belum rusak pulang. Lamunnya Tuhan jarang barang Pak. Tapi mustahil kan Tuhan bersifat jarang, nang lagi jarang ini manusia. Ini diangkat karena 2,5 meter. Diangkat karena patakannya itu kan disambung aja. Disambung patakannya tinggi sedikit. Nang dicari ada patakannya, anginnya itu kan masuk sana. Jadi kipas-kipas nanti nang tertutup ini hilang. Kaca nang dunia itu nang asli kena kacanya. Larang asli itu lain kaca yang di platform ini nang besar aja, nang murah aja. Munya tuntung langgar sudah sekolah tuntung, anu bodong laras tuntung. Nyaman pikir begini ya. Sudah anak ucap sudah mulai naik kurang pikiran. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jangan sampai bini-bini jadi raja. Beraneh ucapnya kada guru ije kada. Ini orang-orang yang ucap. Lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Beumur hidupan sangsara umat apabila bini-bini jadi raja. Hadis bukan baru ije yang ucap. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam harus memimpin, jangan Islam yang dipimpin. Hadis bukan baru ije. Islam yang memimpin. Karena mati juga, ini mati juga. Malakal mautnya itu juga. Lalu kita minta lawan Tuhan matinya di dalam syahadah. Iya kan? Matinya mati syahid, jangan mati sakit. Bangun tengah malam berataan. Jangan ape lawan belit. Bibi di darat disuruh belit. Wiritnya sudah komplit. Tadi kenapa jalan itu ditinggal sudah dibaca. Sebelum turun baca sudah habis wirid. Nah, pambahnya bibi baca banyak seorang kagak raya itu kada ikhlas namanya.
Baca wirid jangan tertinggal. Man la lahu wirid fahuwa girid. Siapa ada di sini wirid monyet. Bangunan malam garak ibu ini sudah hendak sudah untung berwirid hanya hendak membunuh Yahudi. Kan ada kisah aja Tuan Guru membacaan orang kumpul bini itu sekali sama lawan membunuh 50 Yahudi. Lo boleh ke rumah mendengar pembacaan yang pendelon bini kita bunuh Yahudi 50. Oke. Tuntut sekali lagi 50 kita bunuh pula 50 lagi jangan laki. Kalau 50 lagi bukan Yahudi yang maci, ana yang maci. Jadi jangan begini, kalau inci yang maci, ana keberatan. Sudah kalau wirid kan tarekat berapa yang kabar sudah disampaikan. Istighfar Hasan Basri sudah, Dalailul Khairat, Burda, Quran mulai turun sampai Allah Ta'ala ijazahnya sanadnya sudah. Baca Quran sarumahan, mumpung masih lagi menakal maut belum lelah. Ad-dunya daru amal wala jaza. Dunia ini wadahlah kita beramal, bukan wadahnya surga, bukan. Kita membaca tiap sholat Maliki Yaumiddin. Tuhan itu adalah Raja Yaumil Jaza, akan dibalas semuanya pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita aja lagi di sini kita menanam, di sana kita memanen. Dan jangan lupa bahwa seluruh ibadah kita af'alnya Allah, pinanya kita hakikatnya Allah, supaya kita menjadi orang yang muqarrabin atau siddiqin. Supaya derajat kita menjadi minyak, jangan lagi duduk di ma'rifat yang masih di dalam mir, apalagi tempurung. Bah kalau sudah begini adalah ketiganya banyak juga lawang bangun sudah sembahyang membaca wirid umat laki senangnya senang laki baluman digarak sudah bangun sudah pada jalan mana bini ini ketiganya anak guringnya lagi imun rasanya karena bangun sudah subuh itu nukal nasi kuning atau ketupat merah, ketupat serumpun menukar kandangan, bas halang kandangan menukar dulu kejauhan. Imun rasanya artinya ditinggal wirid mau mengamalkan imun. Duit tadi balik pulang ya kalau anak di sini saja dua, mana misalnya yang 40 hadir keduanya, barang aja kalau membaca dulu tapi hadir sesuai doanya juga pihak berarti hadir minal hadirin, artinya ikut hadir juga di hadapan Rasulullah. Nazarnya Rasulullah ini yang penting. Kalau Rasulullah menyiarkan itu, masya Allah, jangan Rasulullah yang memandang, waliullah aja yang memandang sudah selamat. Inna lillahi rijal
law nadaru ila ahadin sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada bahum ahlus sir. Orang wali kalau memandang kepada seseorang sekali pandangan maka berubah yang dipandang menjadi orang yang ahli surga. Paham? Terjadi di Masjid Khayfi Mina waktu Jumatan dan waktu Wukuf, itu ada seorang laki-laki berjalan di antara dua saf. Setiap saf itu jalannya serong aja ditabur oleh orang lain. Kenapa dia berjalan di hadapan saf saya? Ujarnya aku bisi hadis sebuting. Apabila orang wali memandang aku sekali aja, aku menjadi suada, orang ahli surga. Kadang mungkin di antara orang yang ukuk yang ada di masjid Khayfi kalau dengan walinya. Jadi aku ini sengaja tampil supaya ada yang melihat aku ahli surga. Apalagi Rasulullah memandang, apalagi Allah Ta'ala memandang. Ya Allah bila min ma'abatillah, mun Allah memandang sajarlah aja sudah. Tuhifu adi syajillah afna biha an kulli ma siwa Allah. Menjadi orang fanafillah gara-gara berdoa Allah. Allah memandang pada pakai mata, Rasulullah yang pakai mata. Rasulullah memandang hakikatnya Allah, inanya Rasulullah. Oleh sebab itu kita didoakan Habib Ali hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan tuan-tuan guru kita yang ada di daerah kita atau di provinsi atau di kota-kota ini diberi Allah Ta'ala pemeliharaan. Ini sudah hampir 50-an sudah diculik PKI langsung dibunuh. Jadi waspadalah guru-guruan yang ada, terutama yang hadir hari ini, waspadalah. Hizib Nawawi jangan kalau dibaca. Jangan kalau dibaca Hizib Nawawi Abdad Umar Abbas jangan kalau dibaca. Untuk penjagaan diri kita dari ada gangguan-gangguan penculikan PKI. Kalau perlu kita mengamalkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa'adu wa qum. Supaya kita Rasulullah baca hizib juga, a'udzu bikalimatillahi tammati, macam-macam waktu anak Israel. Sebab musuh iblis yang ditarik ini benar, kurang-kurang namanya kayak yang bujur tak? Kurang menyampaikan yang bujur disarikinya. Tuhan menggunakan alat-alat, ada bacaan, ada baris, ada macam-macam. Ya kalau Tuhan mengulakan, jadi kita ini kan sudah syukur atas Tuhan yang mengulakan. Pada pihak mereka rasa mudah. Mana ada kan bisa guru lagi bunuh orang guru pian, kemana pun ngaji lagi. Jangan gurunya mati, garam aja dulu. Kenapa jadinya berataan? Rugi pada.
Ini kisah-kisah orang anak membunuh. Kalau ini lawan dendam saja, lalu berpikir hendak menjauh diri, ngarannya itu harapah ikhtiariyah. Lalu tambah isul iradah bil ilmi wal qudratu atau kepada iradatu bil iradah wa tahsul harakatul ajiban bil dab'i wa harakatul yadi bil tasayfi walakin min ghairi raqiyatin wa fikratin. Itu langsung kita. Wa yakunu dzalika bil iradah wa min al asya ma yatawaqqafu tamyiz wal aql fihi fala yari an muwafiqun amla. Fa'alaihi ila rawiyatin wa fikrin hatta yatamayyaza annal khaira fil fi'li aw tarki. Ada sesuatu yang menghajatkan pikir lebih dahulu ya pada langsung. Kalau orang nak mencucuk lawan jarum langsung aja kita sudah melepasakannya. Kalau orang nak membunuh lawan pedang langsung. Tapi ada yang pada langsung kita menghajatkan berpikir dulu menolaknya itu atau memilihnya itu. Nah ini menghajatkan kepada pikiran dulu sehingga bisa membedakan bahwa yang baik itu dikerjakankah atau ditinggalkankah. Nah sesudah berpikir faidah hasala bil fikri wal rawiyati al ilmu bi anna ahadahuma khairun uruhi qadarika bil ladhi yuqa'u bihi min ghairi rawiyah wa fikrin. Sama hukumnya lawanan ada berpikir kali juga apabila sudah putusan akal bahwa ini bagus digawi atau tidak bagus dikerjakan. Fama asatil iradah hahuna kama tambah itu lidat isayfi wasinan fa idam wa'asat li fi'li ma bahara lil aqli annahu khairun sumiyat hadhihi ikhtiyara. Apabila sudah menurut ilmu tadi bahwa ini baik, sama ada baik digawi atau baik ditinggalkan, namanya ikhtiar. Kata-kata ikhtiar mustaqan minal khair. Ai huwa inbi'asun ila ma dhahara lil aqli annahu khairun wa huwa ainu tilkal iradah. Walam yantazir binbi'asiha ila man tabarat tilkal iradatu wa huwa dhuhuru khairiyatil fi'li fi haqqihi illa annal khairiyata tidak disebut zaharat min ghairi waqiyatin bal al badihah itu sekejap. Wa hadza ittaqara ila rawiyah nang budi ini menghajatkan pikir dulu. Bal ikhtiyar ibaratun an iradatin khasrah. Misalnya ya kita hendak kawin, ya kan? Ini kalau awak berpikir dulu, pertama mikirkan sanggup ke menjujur, ya kalau nang kedua mikirkan sanggupkah mengatur, menjujur dan mengatur. Laki-laki ini menjujur mengatur sanggup pada. Lamun watas kita ini sanggup menjujur mengatur pada sanggup, terbalik ya nih. Si bini jadi nang mengatur, lamun bini nang di atas, laki di bawah, lamun buyung di atas, pananjak di bawah, patah pananjaknya, lamun yang ada patah bini, kok lapunnya teh, bintu kok. Jadi harus berpikir dulu. Nah di sini yang duduknya perkataan wali-wali. Lah, awalul fik ni'ma ma qalat sadatul uwal, ni'ma ma qala sadatul uwal, awalul fikri akhirul amal. Ni'ma ma qala sadatul uwal, awalul fikri akhirul amal. Itu kata-kata mutiara orang dahulu itu sebelum kita melaksanakan habis pikir dulu. Ujar orang raya ini teliti sebelum berlatih.
Caranya memilih bini atau memilih laki atau memilih menantu atau memilih mertua, caranya hadis Nabi. Ma jabalallahu waliyan illa bisafa wa husnul khuluq. Allah itu mentobiatkan wali-walinya dua. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Jadi kita ini mencari dua-duanya aja. Apabila ada di diri orang pemurah serta tidak pemarah, ambil aja. Jadi mintuha, jadi menantu ka anak, jadi mintuha, jadi laki, jadi bini, jadi kawal. Nah ini, jadi kita tuh bakawal itu pilih juga. Mun kawal adalah apik dikawali, sakit banget kita. Saban kalian kawalan kita jangan bayar. Apalagi selain daripada apik nih, sedikit kita tuh salah tempelannya, penyarikan benar, na'udzubillah, na'udzubillah yang jalik. Si jin juga anak-anak melempeng, ya sagu. Ya, nukal sagu nang hilang aja. Gula hadangnya nang murah, selempeng aja lah beberapa tempeleng ya. Yuk, baguan dulu. Daripada maafin duit nih, rupiah yang pulang. Datang orang mengatok, maka datang makan tempeng, lempengnya panas, membuat orang rupiah. Daripada indah yang berlian lempeng dan ala lempeng apa sagu panas ikan kakenak nepi anu kepala ada berambut bah panas benar paksa teh ya lih ulah bangga kemari ujar awal dalam kenapa itu disuruh pecah aja. Takkan menang bisiminan kumin Tuhan kalian ini lawan penyarikan ini aja ma jabalallahu waliyan illa bisafa husnul khuluq. Biar rupanya kayak Nabi Yusuf lah mun babibian teh biar kayak julak leha aja. Tapi ini penting akhlaknya dulu. Pertama ada penyarikan, yang kedua pemurah, itu dulu yang penting. Soal mukung pada mukungnya itu tambahan gede. Sudah kalau disampaikan, kasihan, doakan aku mudah sehat lah. Maaf dulu nggak kena obat dulu, masih sakit lagi. Ujar jawabannya obat itu Nur Muhammad, dokter itu rahmat. Jadi jangan diabaikan, itu aja sih. Obat itu Nur Muhammad, dokter itu rahmat, jangan diabaikan. Itu aja pesan dulu. Nama baik-baik kalian itu juga. Huwa juga. Nah, ini misalnya tadi kita cuma hajatakan berpikir seperti kawin, lalu sudah mantap juayanya, jujuran ada mengatur tawa, nang dipilih nih film orangnya ya pemurah juga dan ada penyarikan juga. Lalu timbul sudah mantap di hati, berdatang ya, bisa berdatang, duitnya ada 10 juta.
Paling-paling orang manak kan sejuta ini. Duitnya 10 ada. Orang manak sejuta kan. Lambang itu duit sejuta. Orang manak 10 ialah buliknya kita. Kasalah masang sanda. Nang kiwa kata kanan, nang kanan kata kiwa. Iya kan? Buliknya. Terbalik sanda. Ini Habib jauh-jauh mulai di Jakarta hendak empat mengaji aja di sini. Ayo, untungnya orang parak sini jauh-jauh sini mengaji aja. Warisan Rasulullah kan, ilmu kan warisan Rasulullah. وهذا افتقر إلى الروية فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي التي انبعث بإشارة العقل فيما له في إدراكه توقف saja kita ya berpikir juga. Wa an hadza qila an innal aqla yahtaju ilaihi litamyiz baina khairil khairain wa syarril syarrain. Ada yang mengatakan kaul gaib, akal itu memilih mana yang lebih baik daripada dua yang baik. Barangnya kedua-duanya baik aja, tapi memilih yang mana yang lebih baik lagi. Minta. Wala yatasawwaru an tamba'isal iradatu illa bihukmil hissi wa takhyir aw bihukmi jazmin minal aqli. Walidhalika law arada al-insan an yuhazzara ayyahuzza raqabata nafsi masalan lam yumkinhu illa li adamil qudrah bil yadi. Ini misalnya manusia hendak menatap bulunya seorang, kada kawa acawali tiada ada mungkin akan dia bukan karena ketiadaan kekuasaan, wala di alam sikin bukan, walaupun di fakbil irada ada ia al-musyasal lil qudrah, tetapi lantaran kadada kehendak yang mendorong, yang mendiriakan bagi kekuasaannya. Siapa akan membunuh diri? Ya kan? Mati orang penggoda mana duanya mana? Hanya mengetahui. Wa innama faqudat al-iradah li'annaha tamba'isu bihukmil aqli awil his bi kaunil fi'li muwafiqan wa qatluhu nafsahu laysa muwafiqan lahu. Ya kan? Membunuh diri itu siapa dengan hakon, ya kan? Kecuali orang-orang kada Tuhan. Orang-orang kada Tuhan itu mudah bana membunuh diri yang lain. Orang kada Tuhan apabila stres lo nak bergantung majinya atau mogok mogok makan. Kalau kalau betulan putus asa. Pala yang mungkin kuatil aba ayat ila nafsa illa idza kana fi uqubatin mu'limah la tutaqu. Kacawawi orang itu membunuh diri karena diberi hukuman yang kada sanggup. Ya kan? Fa'inal aqlahu ma yatawaqqafu fil hukmi wa yataraddadu. Ini orang membunuh diri, hukumnya dosanya besar benar. Kalau ada yang mendengar ini adalah latihan ya binian, karena mendapat musibah misalnya, lalu memakan pel membunuh apa? Diri, maka itu masuk neraka belalu. Jaga Allah kalau bisi anak. Kalau bisi anak, kalau bisi apa diri, misalnya pacar diambil orang, jangan membunuh diri, jangan. Pacar banyak aja lagi yang lain, lamun habis di rumah minta lain.
Nimbanya pacar diambil orang bunuh diri, begadang, makan teh, mengambil ladang silat. Nah, bungulnya baik makan godok. Iya. Jangan udah bunuh diri dapat bala musibah, sedangkan kita aja hati kita tak ada nyaman dapat musibah, dosanya godong sudah. Sebab itu ngarannya menantang takdir, apalagi membunuh diri. Lagi-lagi kita nelah misalnya dapat musibah lalu ada sabar, ketahuan orang supan kada ujar orang jangan dikawarin itu nyaman. Itu apabila dapat musibah lu hamuk aja. Kadang lagi mengawalnya sabab anu dikenal orang kada penyabar, lamun dikenal orang kita ni penyabar, bah Allah Ta'ala lebih dulu menyayangi. Lebih dulu Allah menyayangi kalau kita penyabar. Allah Ta'ala menyayangi. Manusia dasar orang itu aja penyabar benar. Nah, puji lawan caci mana dua bagus. Nah, jadi kita hidup menjadi orang-orang penyabar, jangan menjadi orang-orang kalau kasar, apalagi putus asa itu. Jangan pacar dan lagi diambil orang nyamannya mencari pulang-pulang lain. Habis saja minta lain. Ini banyak terjadi ini mudah-mudahan ini belum makan obat teler aja. Menyusul pacar dia belum makan obat teler. Nah ya. Dikarakan banyak yang obat teleran. Hati-hati Muhammad mah. Apalagi pada ketujuh sudah berkawanan ini siang malam kasihan diulak dalam larut dalam kubur. Makanan baca teleran ini ya keturunan orang bagus-bagus nih itu anak dibawainya, nah anak diusapnya, menang sudah pada bagus juga, dia kan membawa lagi nih seorang bisa mendepan sudah, ini yang bagus-bagus juga, dibalikinya lawan yang bagus-bagus serupa, itu juga diulahnya umpang, yang rupa tak bagus diulahnya umpang. Oleh si teler-teler tahu emangnya bagus kan ketujuh teler itu mudah matian itu sudah nyaman pada sasar sampung daripada menawar aja ditangkap polisi kan setumat-tumat keluar kenapa aja setumat aja udah paham juga mana kan polisinya Fala yumkinuhu min aqwatil abd ayyaqila nafsahu illa idza kana fi uqubatin mulimah. La tutaqu fa inna aqlahu la yatawaqqafu fil hukmi litadallu annahu yaqrabu bin nasari syarrain. Ya kan? Karena itu marahnya ragu-ragu pada yang paling jahat daripada dua nang jahat. Antara bunuh diri lawan hukuman tadi dua-duanya jahat. Lebih baik hukum aja kalau pada mati. Nah, Pak in tarajjahu ba'da rawiyah anna tarkal qalbi aqallu syarran lam yamkin qatlu nafsihi, ya kan? Apabila sudah akalnya masih ada, lebih baik dihukum daripada mati, ya kan? Padahal kan berbunuh apa? Diri. Apalagi orang-orang ada bisi Tuhan, pacar diambil orang pun kalau Tuhan bilang ya kan? Ya Allah, Allah minta menghebat daripada itu lawan Tuhan meminta. Tuhan itu benar dipintai suka kada. Ada manusia yang dipintai apa?
Sare dia. Tapi kita ini sudah tahu aja apabila kalau manusia sare, hokon kalau manusia belum ada. Apabila minta lawan Tuhan, Tuhan suka. Apabila minta lawan manusia, manusia sare. Hokon minta lawan yang menyariki, meninggalkan lawan yang menyayangi. Alia. Nya tawakalnya orang awam ke mana tadi? Makhluk sini. Wa in hakama bi anna al-qatl aqam syarran wa kana hukmuhu jasman la mailatihi wa la sarifa minhu imma afatil iradah wal qudrah wa ahlaqa nafsahu alladhi yutba'u bis-sayfi bil qatri fa innahu yamli bi nafsihi min as-sutuh mathalan wa in kana muhlikan wa la yubali wa la yumkinu an la ya'ya nafsahu fa in kana yutba'u bi darbin khafifin fa in intaha ila taraf as-suhti akamal aqlu bi anna darba ahwana min ar-ramy fa waqafat ta'ba'uhu fala yumkinu ayyarja nafsahu. Tapi intinya pada jadi bagus. Jadi semuanya akal kada. Jadi dasar akal juga hebat. Selama akal masih ada, insyaallah manusia selamat. Namun akalnya sudah hilang, manusia kalau selamat lagi. Kalau sampai berpikir lagi kan akal hilang. Kemudian fala yumkinu ayyarja nafsahu wa la tanbisu lahu da'iyatun al-battata li'anna da'iyatul iradah musakharatun bi hukmil aqli wal hissi wal qudratu musakharatun lid da'iyah wal harakatu musakharatun lil qudrah wal kullu muqaddarun lid darurah fihi min haitsu la yadri fa inna ma huwa mahallun wa majran li hadhihi al-umur fa amma ayyakuna minhu talla walamma faidah makna kaunihi majburan anna jami'a dzalik hasilun fihi min ghairi arti majbur kan apa ya kan tadi arti ikhtiar itu akal memilih arti majburan macam apa artinya arti majbur itu dari Allah semuanya itu aja majbur termasuk akal tadi. Nah itu kalau majburan karena jadi hasil fihi min ghairi dari Allah la minhu wa makna kaunihi muftara anna mahallun li iradatin hadasa fihi jabran ba'da hukmil aqli bi kaunihi khairan mahban muwafiqan wa hadisi hukmi wa hadasi hukmi wa aidan jabran fa idzan huwa majburun al ikhtiyar. Jadi ringkas kata pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hamba ini majburun ala ikhtiyar. Hakikatnya kita ini kada berdaya upaya, syariatnya kita ini ada punya pilihan, tapi pilihan kita itu pun perbuatan dua oleh Allah. Nah sesuai habis selesai Rabbi jalan sampai kepada makam asyaf sunnah. Sampai kepada ilmu kasyaf sudah itu tadi. Ini kan orang bertauhid ini dua macam, ada tauhid bil burhan, ada tauhid bil ayat. Bil burhan itu artinya pakai akal. Kalau bil iyan itu iyan nang majburun. Bil iyan karena kedua-duanya itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang kayaknya ahli sunnah wal jamaah, lalu ada misalnya berjalan melihat kertas putih bertulis macam-macam, menyalahkan kainya lawan dawat. Kalau ini itu menyalahkan dawat, tapi melibatkan dawat, mau menyalahkan dawat. Kada asal ulang ahli sunnah saja. Nah oleh sebab itu ciri-ciri waliullah ta'ala orang kaya wali ciri kenapa Allah yaqtaridhu ala kulli syai'in, tidak ada masalah mengiktiraf apa yang terjadi. Namun yang iktiraf siapa? Iktiraf yang ulah lagi Pak. Nah karena tidak ada iktirafnya lalu lahumul
busra gembira terus-terusan. Nang jadi pusang itu karena kita itu ada menentang. Coba lawan sifat menentang itu ada lagi. Taslim aja lawan takbir. Menyerah aja sudah nyaman hidup. Nyaman hidup. Menurut kenapa ini nyonak nak kawinkan namanya mau kanang terserah aja nyaman pada. Coba lu nyonak nak kawinkan mudah aja. Nah pada balawasan. Pahamlah. Napa artinya ngaran pala alhamdulillah ala qadai. Napa artinya la haula wala quwata. Napa arti bismillah nang dibaca. Napa artinya raditu billahi ya Rabba. Napa artinya wabil qadari khairi wa syarrihi. Napa artinya lamun hidup itu suka menentang kemana mendudukan bacaan-bacaan itu di mana bentuknya nang sakitnya ya sorok dua. Tapi nari bil ihraq masalah jabrun mahdun. Wa fi'lullah ta'ala ikhtiyarun mahdun. Wa fi'lul insan ala manzilatin dan manzilatain fa innahu jabrun al-ikhtiyar. Fatalaba al-haq bi hadha ibaratan salisah li annahu lamma kana fannan salisan wa tammu mengikut bihi bi kitabillah ta'ala fasamuhu kasban. Ya pasamuhu kasban. Jadi ngarannya yana usaha. Walaysa munaqidan lil jabri wa lil ikhtiyar wa jami'un bainahuma. Jadi arti usaha itu campuran antara jabrun lawan ikhtiyar. Ngarannya usaha. Wa inna lil 'abdi kasbun qulta bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Itu dalam kitab tauhid Jauhara. Bal huwa ya'lamuna illa man fahimahu. Nah, jadi kita masuk sudah ya. Kalau sudah kita ini wajib bertawakal kepada Allah, baik masalah keselamatan maupun masalah rezeki, wajib bertawakalnya kepada Allah. Jalannya bertawakal kepada Allah bahwasanya seluruh makhluk ini berkata-kata kepada kita bahwa kami adalah daif, pada patut dipegang. Allah Ta'ala nang kuat kuasa, kasitulah kamu berpegang. Itu kata-kata nang pada berhuluk bersuara. Paham rata? Paham tak? Nah lalu nang terbanyak terjadi tawakal kita ini pertama masalah rezeki dulu. Jadi kita berserah rezeki ini kepada Allah, jangan kepada makhluk satu. Walau abah kita mati, kita kada gaya hidup, tetap awalankan. Walau umma mati, tetap awalankan. Paham tak? Nah itu kan, walau kaum kering tetap aja makan, walau pasaran dingin tetap aja kawan makan. Itu kan, jangan bergentar, maju gentar, ujarnya jentera lala, lagu maju tergentar, jentera lala awak panjang masih. Kadang-kadang sebutin masalah penghidupan. Nang kedua masalah masuk surga. Nah ini kita masuk surga itu dengan rahmat. Jangan kita masuk surga dengan ibadah. Kalau mantang-mantang banyak misi ibadah, lalu ibadah itu yang dipegang dasar masuk apa? Surga, salah juga. Itu artinya bertawakal kepada makhluk juga. Jadi ibadah digawe tawakalnya lawan Allah. Usaha dunia
berusaha, berhuma dan lainnya, pegangnya kepada Allah. Nah kayak itulah sudah keringkasan yang kita baca berapa hari ini. Itu keringkasannya sudah. Jangan meninggal usaha, baik usaha dunia maupun usaha akhirat, jangan ditinggal. Nang ditinggal, jangan bertawakalnya, jangan berpegang ke situ. Anu jak saudara jelas saja. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selamat batin kita dan selamat kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalaqa wa 'asif. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.